terima kasih untuk Ibu Bapak petugas yang memberi kesempatan semua kita untuk boleh belajar bersama-sama. Ya. Hari ini tema kita belajar mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Saudara, sebenarnya mengenal sesuatu atau mengenal seseorang itu tidak harus hanya untuk Tuhan Yesus. Tidak. Ya, jadi sebelum kita membahas tentang pengenalan kita kepada Tuhan Yesus, mari kita teliti dalam hidup kita sehari-hari. Dalam persahabatan ada suatu hal yang harus terjadi. Ini persahabatan ya, dengarkan. Dalam persahabatan harus ada hal yang terjadi. Dua orang atau lebih yang bersahabat itu harus bisa saling mengenal. Persahabatan yang tidak pernah bisa saling mengenal, maka itu bukan persahabatan. Ada beda antara pertemanan dan persahabatan. Betul. Pertemanan itu lebih dangkal dalam hubungannya. Paling cuma kalau ketemu, apa kabar? Wis sudah lama kita nggak ketemu. Tadi kamu makan apa? Nah, itu pertemanan. Kalau persahabatan itu lebih dalam. Nah, salah satu bentuk persahabatan adalah saling berani titip rahasia. Maka itu dalam persahabatan dan wajib muncul saling mengenal, pasti muncul kalimat-kalimat ini. Aku beritahu kamu ya, jangan beritahu orang lain. Nah, itu persahabatan. Berani mempercayakan rahasia hidupnya kepada sahabatnya. Nah, peristiwa itu membuat persahabatan ini saling mengenal. Naik lebih tinggi. Ya, dari persahabatan di gereja, ya, yang di LP, Rutan, LPPKA, ya. Itu satu sel sekian banyak orang. Dan di dalam LP ada beberapa bagian gedung itu berapa banyak orang. Nah, ada pertemanan, ada persahabatan. Pasti sekian lama kumpul itu jadi saling kenal. Naik lagi dalam dunia bisnis, ya pasti ada pertemanan, ada persahabatan dalam bisnis. Nah, dalam dunia bisnis, dunia dagang, wah ini lebih dalam lagi ini. Ya, masing-masing apalagi yang sudah jadi partner, ya pemegang saham bersama, wah itu bisa lebih kenal lagi. Naik lagi suami istri. Penyebab terbesar dalam hidup suami istri yang hidupnya rajin bertengkar, dengar kalimat ini. Ada nggak suami istri rajin bertengkar? Tolong jawab, ada tidak? Banyak. Ternyata. Nah, tolong ditanyakan lapas perempuan Pekanbaru nggak ikut ibadah. Atau mereka punya ibadah sendiri. Kenapa kok mereka memuji Tuhan sendiri? Bagaimana Pekanbaru? Iya Pak, ada ibadah mereka. Oh, ada ibadah. Oh, kenapa gabung ke sini? Ya udah. Oke. Nah, suami istri yang hidupnya rajin bertengkar itu karena mereka dua belum saling mengenal. Nah, sama dengan persahabatan yang saya katakan tadi, berani menaruh, menitipkan rahasia hidupnya. Maka itu suami istri
yang masih tidak bisa mempercayai pasangannya. Wah, maka menikah 30 tahun, 40 tahun pun gak akan bisa mengenal. Karena penuh kecurigaan. Gak percaya. Termasuk masalah keuangan. Tidak sedikit ternyata suami istri tidak percaya dalam hal keuangan. Sehingga mereka merahasiakan jumlah uangnya. Mereka punya nomor rekening di bank yang berbeda, tapi nggak berani terbuka kepada pasangannya berapa jumlahnya. Nah, ini sumber masalah di dalam rumah tangga. Berarti dua orang ini belum saling mengenal. Saya ulangi lagi ya. Tadi dalam persahabatan, salah satu bukti kuat bahwa orang-orang itu bersahabat, pasti berani nitipkan rahasianya ke sahabatnya ini. Aku beritahu kamu ya, tapi tolong jangan beritahu orang lain. Ini rahasia hidup. Maka itu kalau suami istri masih punya rahasia, berarti mereka itu belum satu roh, satu jiwa, satu tubuh, satu hati. Karena ada curiga. Nah, dalam pernikahan sering kali ribut. Ya karena orang yang menyembunyikan sesuatu, pasti gerak-geriknya itu ketahuan. Ya, pasti ketahuan. Nah, ini dalam hidup kita sehari-hari. Ternyata mengenal itu enggak cuma untuk Tuhan Yesus, tapi untuk persahabatan kita, untuk komunitas kita, juga untuk pertemanan kita, sampai dalam dunia gereja, dunia bisnis. Nah, yang mengerikan, supaya tahu yang bukan pendeta, supaya tahu dunia pendeta itu ternyata di dalam dunia kependetaan, saudara, sulit bisa punya sahabat yang dekat. Maka itu di antara pendeta, maaf ini ya, isinya kecurigaan. Sulit saling mempercayai. Apalagi tidak sedikit di dalam dunia pendeta. Pendeta yang satu curiga dengan pendeta yang lain. Biasanya antar pendeta yang gak pernah bisa saling mengenal dan penuh kecurigaan itu pendeta-pendeta besar yang jemaatnya ribuan. Salah satu alasan para pendeta itu, antar pendeta itu tidak berani saling mempercayakan dirinya dan rahasia pelayanannya karena takut jemaatnya diambil. Ngeri loh saudara. Serius. Seharusnya dalam dunia oikumene ya, itu ada istilah tukar mimbar. Jadi pendeta A dari gereja B diundang oleh pendeta C dari gereja D, tukar mimbar. Minggu depan aku khotbah di gerejamu dan kamu khotbah di gerejaku. Nah, untuk gereja-gereja besar ini sulit. Ya walaupun tidak semua, enggak semua. Karena takut jemaatnya pindah. Dan itu bukan rahasia. Datang satu pendeta dari satu gereja, datang ke suatu kota, bawa rombongannya, hubungi gereja A, buat KKR, maaf. Enggak lama kemudian buka cabang gereja itu. Dan biasanya yang gereja dipakai untuk KKR pertama itu justru yang akan ikut ke gereja baru yang dibuka, maafkan saya. Yang tidak percaya atau belum tahu, saya tidak memaksa. Tapi kalau ada pendeta yang mendengar ini tersinggung, jangan-jangan saudara orangnya.
Karena kalau kita tidak punya pengalaman itu, nggak usah marah dengan kalimat-kalimat ini. Jadi saudara bayangkan, mengenal sesuatu dan mengenal seseorang itu bukan perkara mudah. Suami istri yang hari-hari bersama saja, ya perhatikan, suami istri yang hari-hari bersama saja bisa saling curiga. Maka itu tidak kaget kalau dalam hidup pernikahan ada kejutan-kejutan. Loh, kok begini? Padahal suami istri, ya itu tadi. Karena penuh rahasia, sehingga timbul curiga. Aduh saudara, ini luar biasa, mengerikan sekali. Maka itu dalam hidup kita, mengenal sesuatu dan mengenal seseorang, itu perlu waktu. Ya, perlu waktu. Ayo kita mulai hari ini memeriksa hati kita masing-masing. Ini kesaksian buat saya. Bagi yang belum tahu supaya tahu, bagi yang kenal saya lama pasti tahu. Di antara rekan-rekan hamba Tuhan, ya, yang sudah sekian banyak, karena bulan ini oleh kemuliaan Tuhan saya bersyukur. Nanti tanggal 26 Agustus ini, karena kemurahan Tuhan saya akan mensyukuri 53 tahun saya menjadi hamba Tuhan. Nanti 26 Agustus 2025. Nah, di antara teman-teman saya, khususnya senior ya, mereka itu melihat fakta dalam pelayanan saya. Termasuk anak-anak yang baru. Saya itu dikenal paling mudah, paling gampang. Mempercayakan apa saja. Apa saja. Barang saya, kunci rumah saya, ATM saya, nomor PIN saya. Itu ke banyak orang. Nah, itu kebiasaan saya. Saya nggak pernah curiga, saya nggak pernah takut. Saudara, sampai hari ini, saudara jangan harap di kantong baju saya, di dompet saya, di tas saya yang saya bawa kemana-mana, itu ada kunci rumah, kunci kamar, kunci almari. Tidak ada. Saya itu paling malas kemana-mana bawa kunci. Saya nggak pernah takut. Ya, maka itu saya gampang mempercayai orang. Serius. Nah, kalau ada di antara saudara yang ingin punya hati selapang ini, yang gak curiga, gak pernah mikir jangan-jangan, kalau iya, kalau tidak, mungkin, saya ajarin. Serius. Nah, sampai hari ini, maka itu saya disebut orang merdeka. Gak ada yang saya sembunyikan, saya tutupi, tidak ada. Terima kasih Bapak untuk kepercayaan ini. Lapas Bangko, aman-aman kalian. Kenapa ya ada pegang tengkuk? Sehat? Ya. Ya? Oke, puji Tuhan. Maka itu penting sekali dalam hidup kita untuk belajar mengenal sesuatu dan mengenal seseorang. Dalam bahasa Jawa ada istilah tresno jalaran soko kulino, saya terjemahkan. Mengasihi seseorang atau mengasihi sesuatu itu karena terbiasa ketemu tiap hari. Dan itu betul. Maka itu aneh. Kalau ada suami istri ketemu tiap hari tapi kok tetap gak saling kenal dan penuh kecurigaan, itu aneh. Lalu dua orang itu ngapain? Jangan tanya saya juga tidak tahu. Tapi aneh buat saya. Terbuka. Untuk apa saja. Gak usah takut. Saudara, hidup yang seperti ini,
Itu lega, ringan, semuanya itu. Hebat sekali. Nah, contoh tadi malam. Ya, saya menunggu di Bandara Makassar dari Balikpapan karena tidak ada pesawat sambungan yang bagus. Jadi untuk dari Balikpapan, karena minggu pagi kemarin saya masih pelayanan di Balikpapan, saya pulang ke Nabire. Tadi pagi jam 7 WIB Indonesia Timur saya landing, itu berarti jam 5 WIB. Nah, pesawat terakhir dari Balikpapan ke Makassar itu jam 17.40. Puji Tuhan tidak telat. Lalu saya berangkat lagi dari Makassar itu jam 3.30. Jadi saya harus nunggu 9 jam. Oke, ringkas cerita, Tuhan tolong. Walaupun belum bisa check-in, tapi Tuhan kirim seseorang untuk nolong saya, sehingga saya bisa masuk ke ruang tunggu. Saya ketemu, saya dapat bangku yang panjang, saya bisa istirahat di situ. Nah, karena saya bertemu 1-2 orang, lalu saya ajak untuk makan, untuk ngopi. Nah, barang saya, tas saya itu saya tinggal di situ. Karena apa? Saya tahu nggak lama pasti tempat itu penuh. Nah, kalau saya bawa ya ke tempat nemanin 1-2 orang ini sambil ngopi, sambil makan cerita, nanti tempat itu ditempatin orang. Jadi saya tinggal. Nah, ini orang-orang ini baru pertama kali saya kenal. Pertanyaan mereka, loh, Bapak nggak apa-apa tinggal di situ, nggak apa-apa. Saya nggak pernah takut kehilangan. Toh ada CCTV juga misalnya. Tapi saya juga pilih tempat yang bisa melihat tempat barang saya. Saudara, ternyata saudara ini heran. Terus itu satu bapak ini kan nggak ada resleting, nggak ada kunci, nggak apa-apa. Saya taruh aja di situ. Yang penting dompet saya dengan HP saya bawa. Jadi hidup yang seperti itu ringan, gak ada beban apa-apa, enak sekali. Oke ya. Nah, seperti itu kita bergaul bersama Tuhan Yesus. Saya ulangi istilah Jawa, tresno jalaran saka kulino. Mengasihi seseorang itu gak dibuat-buat, karena kebiasaan tiap hari ketemu, lalu kenal. Luar biasa. Ayo saudara, kita mulai sikap ini dengan Tuhan Yesus. Nah, saya kembali lagi. Jadi kalau masih ada di antara kita selama ini yang mengaku sudah sekian puluh tahun jadi Kristen, sudah sekian puluh tahun jadi murid Yesus, sudah sekian banyak tahun melayani, maaf ya, tapi masih punya kesalahpahaman dengan Tuhan, berarti kita belum kenal. Tadi pagi dalam perjalanan saya dari bandara pulang ke rumah ya di Nabire ini, tiba-tiba ada seorang yang telepon saya. Saya sudah lama nggak ketemu orang ini, mungkin 5 tahunan. Ya udah, kaget saya. Tiba-tiba kalimat pertama yang muncul, saya tanya ya, Tuhan itu ada enggak? Loh, ini pelayan Tuhan loh saudara, walaupun bukan full time. Saya bilang, kamu ini salah makan atau salah mimpi? Kenapa kamu tanya begini? Terus dia cerita, saya sudah berdoa, Tuhan tidak jawab. Saya tanya, doa apa? Saya terlilit hutang. Oh ya? Nah, saya kenal dia. Yang saya tahu hidupnya nggak pernah mewah-mewah, nggak pernah. Hutangmu karena apa? Nah, ini pinjol. Aduh, pinjol. Ya, ini masalah.
Terus dia pinjaman online, dibayar pakai pinjaman juga. Lalu dia dikejar oleh sekian belas orang yang dia pinjami untuk bayar pinjolnya. Langsung saya marah. Begitu pula semua kita yang mendengar pelajaran ini sekarang. Jangan sekali-kali saudara bayar hutang, pakai hutang. Dalam nama Yesus, engkau goblok. Catat baik-baik. Sekali-kali, jangan bayar hutang pakai hutang. Makin terjerumus engkau. Wow, saya marah. Kamu yang salah. Tuhan kamu salahkan. Tuhan itu ada atau tidak. Saya tegas pada dia. Untuk orang model kamu, yang saya tahu kamu sudah kenal siapa Tuhan itu. Lalu gara-gara utangmu gak lunas dan kamu sudah doa. Lalu kamu menuduh Tuhan tidak ada. Wah, kurang ajar betul kamu. Coba mikir, ya, apalagi setelah utang dibayar pakai utang. Ada murid-murid Yesus yang double on, maaf, punya utang doa puasa, ngawur itu. Itu orang belum kenal Tuhan. Hutang itu nggak bisa didoakan, apalagi dipuasakan, nggak bisa. Hutang itu harus kerja lalu bayar. Catat itu. Jelas Tuhan tidak akan mendengar doaan kita kalau Tuhan suruh kita bayari utang. Kalau kita minta Tuhan bayari utang kita, enak saja. Kita yang pakai duit, kok Tuhan suruh bayar. Itu peraturan dari mana? Maaf ya, harus bertobat. Jadi dengar ini baik-baik. Nah ini contoh. Ternyata saudara saya ini bisa keluar kucingnya ini dari mana ini. Dengar ya, kalau saudara berkata mengenal Tuhan, lalu doa saudara tidak dijawab, lalu saudara berkata Tuhan tidak ada, itu keterlaluan. Berarti saudara belum kenal Dia. Kalau kita kenal, maka kita tidak akan saling menyalahkan lagi. Saya akan ulang-ulang ini ya. Karena suami istri yang rajin bertengkar, itu karena dia belum mengenal pasangannya. Maka itu hobinya ribut terus, salah paham. Ingat. Jadi kalau sampai ada aktivis pelayan lalu menyalahkan Tuhan karena doanya nggak dijawab, coba periksa dulu sikap hati kita. Papa nggak sekejam sejahat yang kita pikirkan. Renungkan ini baik-baik. Ada orang sakit sudah berdoa, puasa lagi, ya. Kenapa Tuhan tidak dengar doa saya? Ya. Coba periksa, maaf ya jangan tersinggung. Pola makan saudara bagaimana? Bagaimana Tuhan bisa menyembuhkan kekasih-kekasihnya, murid-muridnya, anak-anaknya. Minta sembuh, maaf, tapi mulutnya rakus. Nggak mungkin sembuh. Karena firman sudah memberi peraturan. Apa yang boleh kita makan dan apa yang tidak boleh kita makan. Nah, semua yang Tuhan larang untuk kita makan itu sumber penyakit. Jadi kalau kita rakus, jangan minta sembuh. Bertobat dulu, betulkan pola makan kita. Nanti sembuh dengan sendirinya. Keren ya? Banyak hal
Yang kita kecewa dengan Tuhan karena kita belum mengenal Dia. Tolong dicatat ini baik-baik. Jadi kalau kita sudah mengenal seseorang, mengenal sahabat kita, mengenal suami kita, mengenal istri kita, pasti tidak akan terjadi kesalahpahaman yang gak selesai-selesai. Ini dia. Begitu pula kita dengan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sering kecewa dengan Tuhan, jangan nyalakan Tuhan. Kita periksa hubungan kita. Ya. Ada komen. Kita akan kehilangan apa yang tidak bisa kita kelola. Semua adalah tanggung jawab kita sendiri. Bukan salah Tuhan jika kita alami kesulitan. Setuju. Kita periksa hidup kita. Ya, coba kita lihat ayat ini supaya kita makin mengenal Tuhan. Filipi 4:19. Coba kita lihat Filipi 4:19. Dengar baik-baik. Mana yang Bapa akan penuhi? Filipi 4:19. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sama ayatnya. Tuhanku akan memenuhi segala keperluanmu. PS, Tuhan yang saya sembah, yang melimpah dengan kekayaan dalam Kristus Yesus, akan memenuhi segala keperluanmu. TSI, Tuhan yang saya layani akan membalasnya dengan mencukupi segala kebutuhanmu juga. Karena Dia akan melimpahkan segala kekayaan rohani dari surganya yang mulia kepada kita yang bersatu dengan Kristus. Nah, jadi kalau masih ada di antara kita yang kecewa dengan Tuhan karena kita punya masalah ekonomi, keuangan, finansial, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Tunggu dulu. Yang Dia penuhi itu keperluan kita, yang Dia cukup itu keperluan kita. Apa lawan keperluan? Keinginan. Itu dia. Nah, 90 sekian persen orang terlibat utang karena memaksa memenuhi keinginannya. Ya, ada yang tanya, bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan yang kita sudah terlalu banyak salah dengan Tuhan? Pertanyaan bagus, saudara. Cukup satu tindakan. Bertobat. Masih ingat pagi-pagi itu, terima kasih kamu ada. Ingat pagi-pagi sekali loh, di Yohanes 8, Yesus Tuhan lagi ngajar orang banyak, tahu-tahu dilempar, ya, dilempar ke depannya perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ngeri loh dosanya. Lihat. Coba buka Kejadian Yohanes 8, ayat yang terakhir itu. Apa yang Yesus ngomong kepada perempuan ini? Nah ini jawaban pertanyaan seseorang ya yang saya baru baca tadi. Bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan yang sudah terlalu banyak salah? Yohanes 8, ayat berapa itu ya? 10 kali? Kita lihat. Sejahat apa kita? Sedalam apa dosa kita? Lihat ini. Ayat 11. Terima kasih Guru Sinaga. Jawabnya, tidak ada Guru. Lalu kata Yesus, kalau tidak ada yang menghukum kamu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Nah ini yang penting. Jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itulah pertobatan. Jadi seberapa kotornya kita, najisnya kita ini
Tuhan selalu siap untuk mengampuni kita. Saudara, ayo kita melihat fakta ini. Jadi, hargai anugerah Tuhan. Ingat ya, minggu yang lalu Indonesia gempar dengan kata abolisi. Ya, kita sudah bahas itu di hari keberapa itu ya, waktu SK juga. Ternyata 2 hari ini dikejutkan oleh berita. Ternyata yang dibebaskan dapat abolisi itu melunjak. Justru menyatakan dengan seseorang berdua, wah lagi viral. Bukti saya tidak salah. Yang salah itu ini, pemerintah ini. Wih, lalu komen netizen, ini orang gak tahu berterima kasih. Malah arogan sekali. Lalu berapa netizen komplain. Ya kalau tahu gitu, lanjutkan aja hukumannya. Orang dibebaskan kok nggak berterima kasih malah ngelunjak. Nah seringkali kita begitu juga di hadapan Tuhan. Sudah diampuni, hubungan dipulihkan. Kita jadi seenaknya kita sendiri. Ayo kita tetap rendah hati. Jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus lewat segala hal, segala cara, segala peristiwa, segala kejadian yang kita alami, maka semua itu menunjukkan Tuhan ingin supaya pengenalan kita makin erat, makin erat, makin erat. Keren ya saudara? Lalu kesimpulan sampai di bagian ini. Maka waktu yang akan menguji kita. Kita ini makin kenal seseorang, makin kenal sahabat kita, makin kenal istri kita, suami kita, makin kenal teman bisnis kita, bahkan kita makin kenal Tuhan Yesus atau tidak. Waktu yang sekian tahun ini, maaf kalau saudara tanya, 53 tahun nanti tanggal 26 Agustus ini, dia mempercayai saya untuk menjadi rekan sekerjanya. Dan mempercayakan saya berita pendamaian itu, firman itu. Maka akan keterlaluan. Kalau saya kecewa dengan Tuhan dan saya nggak kenal dia. Kurang ajar betul Daniel. Nah, ada yang tanya lagi. Apakah hubungan kita dengan Tuhan bisa diperbaiki setelah Tuhan murka sama perilaku dan perbuatan kesalahan manusia? Apakah masih ada pengampunan dan pertobatan atau semakin ditinggalkan Tuhan? Nah, konsep yang salah. Maaf ya, ini yang tanya belum mengenal Papa di surga. Ayo kita kembali ke Taman Eden. Tapi janji ya, kalau kita dikenalkan Tuhan dengan kebenaran ini, lalu jangan melunjak. Lihat Taman Eden. Adam salahnya fatal. Seluruh rencananya, rencana Tuhan rusak total. Sisanya pun gak ada habis. Tuhan tidak membunuh Adam. Tuhan mengampuni. Ya, jadi tolonglah. Kenali Tuhan. Bukan dengan pola pikir kita. Jangan. Dengan pola pikir Tuhan. Nah, saudara yang bertanya kan punya anak. Tidak berharap. Tapi namanya manusia. Apa yang terjadi seandainya suatu hari anak saudara melakukan kesalahan fatal? Misalnya, setelah anak itu dewasa, perusahaan yang saudara pegang dan saudara punya anak tunggal. Lalu saudara percayakan bisnis saudara kepada satu-satunya anak yang saudara miliki. Baru 3 bulan dijalankan, bangkrut perusahaan yang saudara rintis sejak dia belum lahir. Ayo saya tanya, semurka-murkanya saudara,
Kan nggak mungkin saudara kan blender anak itu. Terus saudara makan. Maaf saya ngomong kasar. Dia tetap anak. Nah jadi tolong jangan meragukan kasih papa. Kalau kita sudah bertobat, betul. Saya sering pakai kata di blender itu. Kalau orang-orang kurang ajar itu. Saya itu. Untung Tuhan tidak begitu. Oke ya, lanjut. Jadi lewat banyak kejadian. Kita bisa mengenal dia. Satu hari. Ini Nabi Elia. Elia itu nabi besar. Kalau kita lihat perjanjian lama, wah, mukjizat yang Tuhan percayakan dia itu besar-besar. Bayangkan, baru saja dia menang dengan 400 nabi Baal. 400 lawan 1 atau 1 lawan 400. Mau dipakai ngitung apa saja, yang satu pasti kalah dengan 400. Wah, terjadi kedahsyatan di Israel. Akhirnya seluruh bangsa Israel kembali bertobat menyembah Yahweh Adonai Elohim mereka gara-gara Elia mendemonstrasikan kuasa hebat. Enggak lama setelah itu, baik Tuhan kok muncul, baik nak Papa senang. Enggak lama setelah kejadian itu, entah setan dari mana, seorang perempuan namanya Isabel membuat sebuah kegerakan untuk mengejar Nabi Elia dan dibunuh. Saudara, Alkitab mencatat. Itu satu raja-raja atau 2 raja-raja, Papa lupa. Nah, Alkitab mencatat nabi yang baru menang dengan 400 nabi Baal itu ketakutan karena dia diancam mau dibunuh. Sedih hati Tuhan. Kamu itu baru menang. Kok sekarang jadi ciut? Maaf, melawan seorang perempuan. Wih, ngeri ya. Nah, terima kasih Filipus 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Yahweh, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bayangkan saudara. Baru menang. Tiba-tiba stres. Pengen mati gara-gara seorang perempuan. Ayo kita berubah hari ini. Ya, karena Tuhan ingin kita tetap jadi pemenang. Ternyata hidup yang melakukan mujizat. Beda loh. Hidup yang mengalami mujizat itu beda dengan hidup yang melakukan mujizat. Lihat ini. Ya. Kalau mengalami mujizat, semua kita pasti pernah. Tapi melakukan mujizat belum tentu semua kita. Nah, Elia ini melakukan mujizat, bukan ngalami. Luar biasa. 400 nabi Baal kalah ketika Elia menyatakan kuasa Yahweh Adonai Elohim. Luar biasa. Dikejar Isabel, mau mati dia. Nah, berarti belum kenal. Kenapa harus ketakutan? Ini ada yang tanya.
Yudas kenapa sudah sekian lama dimuridkan Yesus tapi tidak bisa berubah? Apa Tuhan Yesus gagal? Ini pertanyaan manusia. Yang gagal bukan Tuhan Yesus. Yang menggagalkan diri adalah Yudas. Nah, ini pertanyaan yang akan menjawab topik pembahasan kita. Ternyata yang sudah kumpul Tuhan Yesus 3 sekian tahun, dan selama 3 sekian tahun tidak ada jeda, tidak ada satu hari pun libur, atau setengah hari libur, atau 6 jam libur, tidak. Selama 3 sekian tahun, Yudas, Petrus, Thomas full 24 jam bersama. Saudara lihat itu. Oh, Palembang harus keluar juga. Nah, tolong ya yang tanya, saya akan jawab. Dari 12 murid, kenapa yang miring-miring 3? Yudas, Petrus, Thomas. Betul? Pertanyaan saya, tolong jawab yang tanya. Apakah bahan khotbah, bahan mengajar yang Tuhan Yesus sampaikan untuk yang 9 itu beda dengan yang 3? Tolong jawab. Benda, lama kamu gak muncul, Papa senang kamu muncul. Jawab, apakah bahan khotbah yang Yesus sampaikan untuk yang 9 beda dengan yang 3? Boleh ada yang jawab. Sama, dengar. Jadi kumpul Tuhan Yesus, dengar firman yang sama. Ternyata tergantung pengenalan kita kepada Tuhan Yesus. Ngeri loh, yang kumpul Yesus 3 sekian tahun, ternyata bisa kecewa, putus asa, berkhianat, bahkan bunuh diri. Makasih Pak Suger, ini supir yang Tuhan selamatkan waktu ini viral ya, selama di grup Porak ini Pak Suger Wahyudi Adik. Jadi yang disampaikan Tuhan Yesus sama itu. Karena penilaian dan penerimaan seseorang itu yang beda. Agus, Papa senang kamu adik. Sama, betul. Ya udah. Jadi tergantung kita menerima. Maka itu suami istri, dengar ya, ke gereja bersama-sama, dengar khotbah yang sama, karena yang khotbah jumbalanya sendiri. Sekarang dengan kasus Yudas ini, perhatikan ya suami istri. Ternyata suami istri yang sedang duduk jejer di gereja mendengar khotbah yang sama dari pengkhotbah yang sama. Ternyata 2 orang ini bisa beda menerima firman itu. Ini dia. Loh, Tuhan sudah cari. Kan dikasih kesempatan untuk balik. Yudas saya nggak mau. Tapi dia gembala yang baik, yang dia bilang akan meninggalkan semua cari yang satu. Sudah dicari. Buktinya dia nggak diusir. Ayo ya kita mikir. Dosanya Petrus itu jauh lebih besar dari dosanya Yudas. Petrusnya balik bertobat, Tuhan terima. Beri makan domba-dombaku. Yudas diberi kesempatan, tapi tidak mau balik. Dia melarikan diri. Jadi walaupun gembala yang baik itu mengejar yang satu lari, dan yang dikejar nggak mau balik tetap lari, maka gembala yang baik pun tidak bisa memaksa. Nah, ini kita mengenal. Itu Papa kita. Itu Tuhan Yesus. Maka itu makin dalam kita mengenal firman. Otomatis makin dalam kita mengenal Papa kita, mengenal Tuhan Yesus, mengenal Roh Kudus lewat firman. Awas,
setan menyelewengkan dengan mengajak beberapa orang Kristen yang punya kebiasaan aneh dan berbahaya. Dengar ya orang-orang Kristen ini. Kebiasaan apa itu? Suka cari hamba Tuhan yang berkarunia nabi katanya. Ada loh. Oh saya marah. Ya. Jadi ada murid-murid Yesus yang gobloknya minta ampun. Malas baca Alkitab. Tapi sering mencari orang yang punya karunia nabi. Hati-hati. Oh dia hebat kalau bernubuat. Oh penglihatannya tepat. Stop, itu berbahaya. Ya jangan kita terpengaruh. Wih, katanya rumahmu tuh sering ada gangguannya. Panggilkan hamba Tuhan itu, dia punya karunia penglihatan. Dia bisa melihat ada apa yang gak beres di rumahmu. Dalam nama Yesus tolak. Tidak ada satupun ayat di Alkitab yang memberitahu ada karunia ngelihat setan. Goblok, nggak ada. Saya marah. Saya marah kepada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan diri hamba Tuhan. Terus bangga kalau karuniaku itu bisa melihat yang nggak benar. Bertobat kamu. Ngelihat Tuhan aja masih geradul-geradul. Maaf ya ini pakai istilah Jawa. Untuk ngelihat Tuhan aja masih banyak halangan. Ini kok hobinya ngelihat setan, gobloknya. Dari mana pengajaran itu? Ini loh yang membuat murid Yesus gak makin kenal Tuhan. Karena cari hamba Tuhan yang punya karunia. Karunia. Hati-hati. Hati-hati yang masih suka datang ke kebaktian-kebaktian. Yang di brosurnya, di balihonya, di spanduknya ada kalimat. Setelah ibadah akan didoakan satu persatu. Hati-hati. Itu bisa berjam-jam loh saudara. Kalau 300 orang, ngeri. Itu enggak benar, enggak ada di Alkitab. Ada yang tanya lagi. Jadi keselamatan kita juga hasil dari keputusan kita. Betul. Karena Tuhan enggak maksa. Kalau bukan dari keputusan kita, ya Yesus nggak perlu mati untuk menyelamatkan kita. Langsung aja dan kuasanya. Wahai manusia, selamat semua kamu. Selesai. Nggak begitu ini loh. Ada khotbah-khotbah yang salah. Keselamatan tetap selamat. Nggak bisa. Bertobat ya hati-hati. Saya baca. Jadi keselamatan kita juga hasil dari keputusan kita. Betul. Bukan Bapa yang dengan kuasanya menarik kita. Nah kalau dia begitu nggak perlu Yesus mati. Catat. Langsung aja dia tarik kita semua. Ngapain repot-repot? Jadi bertobat ya. Nah itu. Oke. Jadi di sini ada yang tanya. Anak Tuhan tidak akan kerasukan setan atau melihat setan. Betul. Tasikmalaya hebat sekali. Nggak ada. Maka itu hati-hati ya. Yang punya itu karunia-karunia. Biasanya hamba Tuhan dari Malaysia itu paling banyak. Maaf saya harus menyebut langsung negaranya. Saya nggak tahu kenapa dari Malaysia. Kok banyak. Hobinya nubuat, penglihatan. Awas ya. Pendoa-pendoa jangan merasa sombong. Kita makin nggak akan kenal Tuhan dengan cara seperti itu. Jadi yang malas-malas mencari kehendak Tuhan sendiri, lalu senangnya cari hamba Tuhan yang punya karunia nubuat, ya tinggal tunggu aja dia nubuat nanti enak. Enggak. Nah, akhirnya apa? Tidak sedikit ya, tidak sedikit yang mengaku murid Yesus Kristen kecewa. Sebab katanya sudah 7 kali saya dinubuatkan oleh 7 nabi yang berbeda. Dan nubuatnya sama. Ternyata nggak terjadi. Ya memang nggak akan terjadi. Karena yang janjikan bukan Tuhan. Tapi si nabi itu. Lah kenapa kamu percaya nabi itu? Kok nggak percaya kepada Tuhan? Papa di surga. Ini loh. Maka itu kita nggak kenal Tuhan. Karena kita menggunakan jalan pintas. Enggak. Abraham itu mengenal Tuhan dengan proses.
Ya, Obangko keluar, Tuhan berkati. Ya, Daud mengenal Tuhan lewat proses. Yusuf mengenal Tuhan tidak lewat sekolah teologi. Nggak ada zaman itu. Tapi Yusuf bisa kenal Tuhan karena proses yang dialami. Dan mendengar proses itu pasti tidak enak. Maka itu hari ini kita harus bertobat, saudara. Untuk tidak bersalah. Jangan cari nubuat. Jangan cari hamba Tuhan yang punya karunia. Carilah Yesus, Sang Firman. Randy, Papa senang kamu gabung, nak. Ya. Siap ya? Untuk kita berubah dalam konsep hidup kita sehari-hari. Ya, supaya kita nggak salah dalam melangkah bersama dia. Maka itu coba hari ini kumpulkan semua saudara-saudara kita yang namanya ada di Alkitab. Coba baca. Ya, bagaimana proses mereka mengenal Tuhan. Wih, luar biasa. Saya beri contoh ini ya. Abuna. Ya, Yusuf Roni. Ini orang hebat. Ya, orang hebat. Tahun 74 pertama kali saya ketemu dia di penjara Kalisosok, Surabaya. Wah, Tuhan bekerja luar biasa lewat hidupnya. Sekarang dia disiksa di penjara. Zaman itu kan nggak ada sosial media, jadi nggak tahu bagaimana penderitaannya. Hampir 10 tahun sudah. Guys, susah zaman itu. Kelompok garis keras ingin membunuh dia. Tapi Tuhan punya cara lain. Salah satu kalimat yang saya syok waktu itu. Saya mikir lama. Waktu Pak Yusuf Roni, ini masih di penjara loh dia ngomong. Seandainya saya harus masuk neraka. Setelah saya mengenal Tuhan Yesus. Nah, tolong tadi yang tanya apakah Tuhan meninggalkan kita? Tidak. Ya, dia berkata gini. Setelah saya mengenal Tuhan Yesus, seandainya saya harus masuk neraka, saya nggak akan takut. Karena kalau setelah saya ke neraka, saya pasti bersama Yesus. Dan neraka yang ada Yesus pasti jadi surga. Wih, luar biasa. Hari Sabtu kemarin tanggal 9. Seharusnya saya hadir ya di sebuah ibadah di gereja Taman Alfa Indah untuk mengenang Abuna Yusuf Roni. Tapi saya ada di Kalimantan, anak saya menikah jadi nggak bisa. Tapi saya kirim tulisan, kirim foto. Saya bersyukur juga saya sempat hadir sebelum jenazahnya dimakamkan. Walaupun cuma sekian saat, nggak sampai 1 jam. Tapi saya berkesempatan karena saya respect kepada hamba Tuhan ini. Jadi pengenalannya kepada Tuhan Abuna Yusuf Roni ini karena penjara. Bukan di sekolah Alkitab. Di penjara dia disiksa. Seperti Pak Muhammad Kaceng. Berita berapa hari yang lalu. Ternyata di LPG Amis. Ada gelombang kepengenalan rohani. Karena saudara kita itu ada di situ. Jadi, yang ingin bisa mengenal Yesus dengan benar. Jalannya cuma satu. Bukan doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, doa puasa sekian hari sebulan. Bukan baca Alkitab, bukan ikut KKR, ikut seminar. Bukan. Satu-satunya jalan untuk kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Itu jalan salib, via dolorosa. Lewat kesulitan, tantangan, penderitaan. Itu dia. Wih, luar biasa. Oke, sebelum saya akhiri. Filipus coba ngomong, kenapa milih tema ini? Ya, sebelumnya terima kasih Pak untuk firman Tuhannya. Ya. Ya, saya
maaf ya, saudara-saudaraku yang di lapas dan di rutan, dimanapun berada, kadang-kadang kita itu tidak mengenal siapa itu Tuhan gitu ya. Makanya kita berdoa, terus akhirnya tidak ada dijawab, kita menyalahkan. Wah, ini Tuhan itu nggak ada, saya doa tidak dijawab. Ternyata bukan begitu ya saudara-saudaraku. Tuhan itu selalu ada. Ya, Amin. Tuhan itu ada, baik di hati kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan itu selalu ada. Ya, tema kita hari ini mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Ya, jadi mengenal Tuhan itu tidak ribet. Ya, jangan jangan berpatokan pada teologia. Ini yang perlu dicatat. Jangan berpatokan pada teologia. Kalau Bapak Ibu Saudara berpatokan pada teologia, bukan mengenal Tuhan dengan benar, malah saudara pusing. Itu ya. Saudara akan sakit kepala. Ya, mengenal Tuhan itu sangat eh, ya luar biasa, ya, sederhana. Kenal Tuhan, ya, tadi sudah disampaikan ke Pak Bidania di apa Yohanes 8 dikatakan bertobat saja. Kita bertobat, kita mendengar Tuhan, kita ngobrol-ngobrol dengan Tuhan, berbicara sebagai sahabat, ya, sebagai anak kepada Bapak gitu ya. Kita ngobrol Tuhan. Tadi saya itu apa melihat yang Papi share di Korak itu soal Sandra ya, Sandra, anak kecil Oh, 8 siapa ya? tahun, ya, anak kecil 8 tahun yang dikatakan kenal Tuhan, kenal. Saya hanya mengucapkan selamat pagi Tuhan Yesus. Hari ini, saya mau itu gitu ya. Nah, saudara-saudaraku yang di lapas maupun di rutan, saat ini Bapak Ibu terbatas ya, ada di lapas, diawasi para petugas, tapi tidak terbatas untuk mengenal Tuhan juga. Karena apa? Di dalam lapas Bapak Ibu bisa menyapa Tuhan Yesus. Ya, Amin. bisa mengucapkan selamat pagi, bisa mengucapkan selamat siang gitu ya dengan Tuhan Yesus. Mau apa, mau melakukan apa, sampaikan saja gitu ya. Jadi mengenal Tuhan itu tidak ribet, tidak karena agama ya. Agama itu yang kadang membuat kita takut mengenal Tuhan. Wah, Tuhan itu hakim yang adil. Tuhan itu raja di atas segala raja. Itu memang benar, tapi kadang-kadang karena itu terus kita takut. Wah, nanti saya bagaimana? Saya layak enggak gitu ya. Dosa saya itu sudah banyak gitu ya. Tadi Papi juga menjelaskan bagaimana untuk mengembalikan hubungan kita kepada Tuhan. Tadi Papi katakan kita tinggal bertobat saja, kita eh, apa namanya bertobat dan taat, sering mendengar firman Tuhan ya, ngobrol bersama teman-teman yang lain yang seiman, berbicara diskusi tentang firman Tuhan ya, apalagi setiap hari Senin, Rabu, Jumat itu selalu ada ibadah bersama, kok ngobrol gitu ya. Jangan curiga dengan Tuhan, nah itu jangan curigaan sama Tuhan. Jadi harus tetap percaya teguh ya. Apapun yang terjadi, Bapak Ibu yang di lapas, di rutan, di LPP, LPKA, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Ya, Tuhan tidak akan pernah membuang kita, ya. Tidak akan, karena Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada kita, selalu membuka tangannya untuk menanti kita kembali kepada Dia. Dan untuk Amin. mengenalnya tidak ribet, ya tidak ribet. Jangan jangan terpatok pada teologi ya. Pak Daniel juga nggak suka teologi ya. Ya, ya itu Pak. Terima kasih Pak. Oh, Itu yang buat saya. luar biasa bukan? Ya. Tolong carikan ini ayat terakhir. Ayub 42 atau Ayub berapa? Yang berkata, dulu dari kata orang aku tahu Tuhan, tapi sekarang itu ayat berapa ya? Maaf, coba cari. Nah, jadi Ayub pun mengenal Tuhan itu karena hal-hal yang tidak baik dalam hidupnya. Tapi dia bisa menikmati Tuhan. Ayub berapa? Yang lain bisa bantu. Ya, Ayub 42 ayat 5. Ayub
Udah, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Wih, tetapi sekarang, nah sekarangnya kita bahas nanti. Mataku sendiri memandang engkau. Ayat, aku sudah mendengar kabar tentang engkau, Yahweh Tuhan, hanya dengan telinga. Tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. BIS. Dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya kudengar dari orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Terima kasih, Pak. Jadi saudara, ternyata ini loh Papa kita ketika kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Melalui banyak kesulitan, melalui banyak penderitaan, melalui banyak tantangan. Terima kasih Tuhan. Ya, ayat terakhir, ada ya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Biar ini jadi kerinduan kita semuanya. Filipi 3 ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, dan mengenal persekutuan, ini yang gak enak, dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bukan menjadi serupa dengan Yesus dalam mujizat-mujizatnya, tidak. Ayat, kiranya aku dapat mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta bersatu dalam penderitaannya, untuk menjadi seperti Dia dalam kematiannya. PS, satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematiannya. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia dalam hal kematiannya. Ingat ya, TSI. Maka sekarang yang saya inginkan hanyalah mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya mau ikut menderita dalam melayani Kristus sama seperti Dia sendiri sudah menderita, bahkan sampai mati seperti Dia pun. Bahkan sampai mati seperti Dia pun, saya rela. Bayangkan saudara. Terpujilah Tuhan kalau kita punya konsep pengenalan kepada Yesus dengan benar. Wah, hari-hari hidup kita penuh dengan kemenangan, kemuliaan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan kepada host Pak Filipus. Baik, ya, terima kasih Pak.